saya Kasrina Salsabila dengan NIM 22060021, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan mata kuliah Statistika, dosen pengampu yaitu Dr. Alphonse Satrianto, SEMM. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai bab 7, mengenai tentang konsep-konsep dasar probabilitas, yaitu tentang nilai probabilitas terjadinya sesuatu. Video kali ini semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan, juga bisa mempelajari lebih lagi mengenai konsep-konsep dasar probabilitas. Baik, di penjelasan pertama kita kali ini, yang pertama itu pengertian dari probabilitas tersebut. Apa sih probabilitas gitu? Probabilitas merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan sebagai 0 sampai 1 atau dalam persentase. Terdapat 3 hal penting dalam rangka membicarakan probabilitas. Yang pertama yaitu percobaan, yang kedua yaitu hasil atau outcome, yang ketiga yaitu peristiwa atau event. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai percobaan. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang terjadi. Contohnya yaitu ketika melempar uang akan menimbulkan peristiwa muncul gambar atau angka. Kegiatan jual beli saham akan menimbulkan peristiwa membeli dan menjual. Selanjutnya yaitu mengenai hasil atau outcome. Pengertian hasil atau outcome yaitu adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Dari suatu percobaan akan memberikan hasil. Contoh percobaan merupakan kegiatan melempar uang, dan maka hasilnya itu apakah muncul uang itu atau gambar ataupun angka. Sebaliknya kegiatan berdagang, hasilnya itu akan menjual dan membeli. Yang ketiga yaitu peristiwa atau event. Peristiwa adalah kumpulan satu atau lebih hasil yang terjadi pada suatu percobaan atau kegiatan. Peristiwa menunjukkan hasil yang terjadi dalam suatu kegiatan. Dalam setiap percobaan atau kegiatan hanya ada satu kemungkinan hasil. Pada kegiatan jual beli saham, kalau tidak membeli berarti menjual. Sama dengan kegiatan melempar uang, kalau tidak munculnya gambar atau tidak munculnya angka. Probabilitas dinyatakan dalam bentuk pecahan antara 0 sampai 1. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa pasti terjadi. Probabilitas dapat dinyatakan dalam desimal atau persentase. Setelah membahas mengenai pengertian probabilitas, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan probabilitas. Dalam pendekatan probabilitas ini ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Dalam rumus atau hitungannya yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa per jumlah total kemungkinan hasil. Pada suatu percobaan di mana hanya
ada satu peristiwa terjadi sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pula pada percobaan dengan waktu yang sama dikenal dengan peristiwa saling lepas. Pengertian dari peristiwa saling lepas atau mutually exclusive adalah terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Selanjutnya, pada suatu percobaan mempunyai lebih dari satu dan semua hasil mempunyai probabilitas sama serta hanya satu peristiwa terjadi, maka peristiwa ini dikenal dengan lengkap terbatas kolektif. Collective equation adalah sedikitnya satu dari seluruh hasil yang ada, pasti terjadi ada setiap percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan relatif. Apa sih pendekatan relatif gitu? Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas suatu kejadian dinyatakan sebagai probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan atau kegiatan. Contohnya yaitu pada kegiatan jual beli saham di BUY terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking, maka probabilitas jual adalah 2.455.000 per 3 juta sama dengan 0,82 dan probabilitas beli 545.000 per 3 juta sama dengan 0,18. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan subjektif. Pendekatan ini dimaksud dengan pendekatan yang menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Setelah membahas mengenai pendekatan probabilitas, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar dan hukum probabilitas. Probabilitas dilambangkan dengan P. Apabila kejadian jual saham dinyatakan dengan huruf A, maka probabilitas jual saham dinyatakan P dalam kurung A. Sebaliknya, apabila kejadian beli saham adalah B, maka probabilitas beli saham adalah P dalam kurung B. Yang pertama kita akan membahas mengenai hukum penjumlahan pada probabilitas. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas, mutually exclusive, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada waktu yang sama. Apabila kejadian menjual saham P per A, maka kejadian membeli saham P dalam kurung B tidak terjadi pada waktu bersamaan. Kejadian A dan B saling lepas. Hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian hukum. Hukum tersebut dinyatakan sebagai P dalam kurung A atau B sama dengan P A tambah P B. Kedua yaitu peristiwa atau kejadian bersama. Kegiatan sebenarnya terdiri atas dua jenis, yaitu kegiatan jual saham dan sahamnya adalah saham BCA. Sebab itu kejadian bersama joint event seperti kejadian jual saham PA dan sahamnya BCA PD, atau kejadian PB dan sahamnya BCA PD. Probabilitas kejadian bersama dilambangkan dengan P dalam kurung AD untuk kejadian jual saham BCA dan PBT untuk kejadian beli saham BCA. Pada peristiwa bersama, dua atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat lebih mudah dilihat dengan diagram Venn. Dan yang ketiga yaitu kejadian saling lepas atau mutually exclusive. Kejadian saling lepas terjadi apabila hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat
terjadi. Oleh sebab itu, peristiwa saling lepas kejadian bersama dalam suatu percobaan atau kejadian tidak ada. Diagram Venn merupakan peristiwa yang bisa tersebut lebih mudah dilihat. Selanjutnya yaitu hukum perkalian. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa atau kejadian lainnya. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya kejadian atau peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedang untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Maksudnya, peristiwa independen yaitu terjadinya sesuatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadi peristiwa lainnya. Dapat dilambangkan P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali PB. Yang kelima yaitu probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu terjadi dengan ketentuan peristiwa yang telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan PA B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Hukum untuk probabilitas bersyarat yaitu P, A dan B sama dengan PA kali P, B, A. Yang terakhir dari konsep dasar dan hukum probabilitas yaitu peristiwa lengkap atau complementary event. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan sebagai PA tambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 kurang PB. Dalam bentuk juga mudah dilihat dalam bentuk diagram Venn. Selanjutnya itu diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon dimulai dari batang kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Contoh diagram pohon untuk penjualan jual beli saham yaitu untuk menyusun diagram pohon ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap langkah awal kegiatan, mulai dari dengan titik atau bulatan dengan angka 1. Tahap 1 diumpamakan sebagai pohonnya dengan pohon utamanya merupakan kegiatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 adalah 1. Tahap 2 yaitu membuat cabang. Kegiatan bursa 2 yaitu kegiatan jual dan kegiatan beli. Tahap ketiga yaitu membuat ranting. Pada setiap cabang, baik jual maupun beli, ada 3 ranting jenis saham yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap ranting 0,35 tambah 0,25 sama dengan 1. Yang keempat yaitu menghitung probabilitas bersama, joint probability, antara kejadian pertama A dan B dan kejadian kedua D, E, F, sehingga bisa dihitung probabilitas secara langsung. Selanjutnya itu teorema Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes yang seorang pendeta bertanya kepada Tuhan, apakah ada dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di bumi. Jadi bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan PA1 untuk fakta PA2 untuk fakta lain, sedang keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PB, maka teorema Bayes dinyatakan sebagai PA1 B sama dengan PA1 dikali PA1 per PA1 kali PB1
A1 tambah PA2 kali PBA2. Rumus di atas merupakan probabilitas bersyarat. Suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Menyatakan bahwa fakta di bumi ada pada apabila ada Tuhan ada. Mengingat ada beberapa prinsip dalam menghitung probabilitas, yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Kita akan menjelaskan mengenai faktorial. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Contoh konvensional apabila kita mempunyai 3 bank, yaitu BCA, BLP, dan BNI, ada berapa cara menyusun ketiga bank tersebut. Selanjutnya permutasi. Permutasi digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan arrangement jika terdapat satu kelompok objek. Pada permutasi ini, kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Permutasi dirumuskan dengan NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Yang mana P merupakan jumlah permutasi, N merupakan jumlah total objek yang disusun, R merupakan jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan dengan N atau lebih kecil. Tanda seru merupakan tanda dari faktorial. Yang ketiga yaitu kombinasi. Kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memerhatikan urutannya. Misalkan ada 10 bank dan kita hanya akan mengambil 3 bank. Maka ada berapa kombinasi bank yang dapat diambil tanpa memperhatikan urutan dan susunannya. Apabila permutasi dibedakan susunan seperti BCA BNI dengan BNI BCA, maka dalam kombinasi tidak dibedakan susunannya sehingga susunan BCA BNI dianggap sama dengan BNI BCA. Jumlah kombinasi dirumuskan sebagai NCR sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Jadi, dari materi konsep dasar probabilitas dapat disimpulkan sebagai probabilitas dapat mempelajari sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada yang kepastian. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Selanjutnya, probabilitas dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Beberapa istilah penting dalam probabilitas yaitu percobaan, hasil, dan peristiwa. Ada 3 hal pendekatan menentukan probabilitas. Merupakan 3 pendekatan probabilitas tersebut yaitu pertama, pendekatan klasik yang memberikan probabilitas yang sama. Yang kedua yaitu pendekatan relatif yang memerhatikan kejadian yang telah terjadi. Dan ketiga yaitu pendekatan subjektif berdasarkan penilaian individu. Peristiwa sering lepas mutually eksklusif, yaitu peristiwa terjadi maka peristiwa lain tidak dapat terjadi. Peristiwa independen yaitu suatu peristiwa terjadi maka tanpa dipengaruhi oleh peristiwa lainnya. Terdapat 3 hukum dalam penjumlahan digunakan menggabungkan beberapa peristiwa, yaitu 3 peristiwa hukum penjumlahan, yaitu hukum yang digunakan untuk peristiwa saling lepas. Yang ketiga yaitu hukum yang digunakan untuk peristiwa yang tidak saling lepas. PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA dan B. Yang ketiga yaitu hukum komplementer. PA sama dengan 1 kurang
PB. Setelah hukum penjumlahan tadi, ada hukum perkalian, digunakan untuk menggabungkan peristiwa yang bersifat independen. Yang pertama yaitu hukum yang digunakan untuk peristiwa independen, PA dan B sama dengan PA kali PB. Yang kedua yaitu hukum yang digunakan untuk peristiwa yang tidak independen, yang biasa dirumus PA dan B sama dengan PA kali PB A. Yang ketiga yaitu probabilitas bersyarat, menunjukkan bahwa suatu peristiwa B akan terjadi dengan syarat peristiwa A terjadi lebih dulu. Yang keempat itu teorema Bayes, dirumuskan selanjutnya. Konsep dasar perhitungan dalam probabilitas ada 3, yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama yaitu faktorial. Untuk mengetahui berapa banyak cara mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Yang kedua itu permutasi. Untuk mengetahui seberapa banyak susunan dari N. Objek diambil R, objek dengan memperhatikan urutan susunannya. NPR sama dengan N faktorial atau N per N kurang R faktorial. Yang ketiga yaitu kombinasi, untuk mengetahui susunan yang mungkin terjadi dari N objek yang diambil dari R objek tanpa memperhatikan urutan susunannya. Dan dirumuskan dengan NCR sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Oke. Setelah kita membahas mengenai konsep-konsep dasar probabilitas, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Kasrina Salsabila dengan NIM 22060021 dengan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Statistika, dosen pengampu Dr. Alphonse Satrianto SEMN. Saya mohon maaf jika ada kata atau perbuatan saya yang salah pada video kali ini. Baik, berhubung saat ini merupakan minggu lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa bisa diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlimpah dan yang terbaik buat kita semua. Baiklah, saya di sini mundur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.